Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama segmen Dimensi bersama saya Idul Firmansyah dan Saya Vela. ya, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tempat yang bisa dibilang mempunyai banyak misteri di sana ya. Ada di Surabaya juga. Tempat itu adalah bekas penampungan TKW. Begitu Vel ya? Iya benar. Udah pernah dengar nggak? Baru dengar ini sih dari Mas Mengki. Jadi tempat penampungan TKW ini ada di daerah Surabaya Barat apa Utara? Barat kalau nggak salah, Barat. Dan di mana tempat ini dulunya dijadikan penampungan sebelum TKW itu dikirim ke luar negeri. Jadi di situ itu dikasih kursus dulu kan. Ada kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, Malaysia, tergantung di mana mereka akan ditempatkan seperti itu. Kemudian setelah beberapa tahun pastinya pun nggak jelas, kita cari informasi juga nggak jelas, tempat TKW ini dikosongkan, nggak tahu entah ada masalah apa seperti itu, hingga pada sekarang ini tempat ini bisa dibilang sedikit horor dan misteri karena ada beberapa kejadian atau tragedi yang sempat terjadi di sana gitu kan. Nggak tahu tragedi apa, nanti biar Vela langsung yang bisa melihat dengan mata batinnya seperti itu. Dari sudut pandang Vela mendengar penampungan TKW ini ada selintas apa sih Vel sebelum kita masuk lebih dalam lagi? Kalau yang di pikiranku Mas ya, maksudnya yang belum masuk ke yang ke yang secara spiritualnya ataupun yang astralnya itu ya penuh sesek gitu aja, penuh terus ramai gitu, terus kayak banyak konflik juga mungkin. Soalnya kan di situ kan pasti kan banyak orang dan karakternya kan juga berbeda-beda dan yang makan itu kan pasti kan butuh waktu juga. Yang lama sama yang lama aja mungkin kadang masih sering bentrokan, apalagi ketambahan yang baru-baru terus kan pasti kan beda gitu. Apalagi kan hidup dalam satu tempat gitu ya, dengan multi karakter Yes, seperti itu. sekali. Banyak sekali gesekan pastinya ya. Benar sekali Mas. Itu mungkin yang sangat menarik. Mungkin tragedi-tragedi itu berawal dari situ juga, mungkin gitulah mungkin ya. Dan teman-teman perlu ketahui, ini perspektif ruang hampa ya, khususnya dari saudari Vela yang akan habis ini yang akan kita langsung coba melihat dari sudut pandang Vela, sudut pandang batin Vela menuju ke sana. Ada apa aja yang terjadi di sana, kemudian apa latar belakang dari bangunan tersebut seperti itu. Mungkin bisa Gimana Mas? bisa dikonekkan langsung nggak Vel untuk pada malam hari ini gitu dengan penunggu ataupun yang nanti di sana? dicoba dulu Mas ya. Dicoba Nanti dulu. kalau yang dari sananya membuka koneksinya untuk kita masuk, kita bisa masuk. Tapi kan balik lagi kalau yang mereka nggak mau membuka akses untuk kita masuk, tetap aja nggak akan bisa. Gitu. Seperti itu ya? Iya seperti itu sih. Jadi nggak semua itu bisa diterobos masuk sebenarnya. Jadi kayak kita izin dulu ke yang mau yang kita Diinteraksi. jelajah. Terus di sana boleh, oke, kita bisa masuk. Tapi kalau di sana nggak oke, ya kita akan kesulitan juga menemukan informasi apa yang ada di dalamnya. Tapi semisal kalau kita ngeyel, kita nerobos itu nanti resikonya apa kan? Kalau ngeyel, nerobos itu kalau menurutku sih pasti bakal ini sih Mas, susah. Kita nerobos itu pun juga membutuhkan energi dan yang dari sana itu kalau dari sana tidak mengizinkan itu energinya akan makin besar juga untuk di kita. Jadi pasti akan berat atau bahkan bisa sampai muntah-muntah atau pingsan juga. Saking nggak kuatnya energi kita itu sih. Iya ya. Mungkin bisa Gimana? langsung dicoba connect sama mereka Vel? Kita coba masuk ke sana Mas. Soalnya kan saya sendiri juga belum pernah ke rumah penampungan TKW sendiri di Simo dan tempatnya yang gimana pun saya juga belum tahu. Jadi teman-teman, ini Vela lagi proses meditasi ya. Dia mencoba untuk memasuki alam dimensi mereka dengan berkomunikasi. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu pulo nuwun dulu. Apakah boleh interaksi sama mereka dan mencari tahu apa saja yang ada di sana. Ini Vela lagi berinteraksi menuju dimensi mereka.
Tapi memang sedikit butuh waktu karena mungkin perlu energi yang besar untuk ke sana. Boleh sih Mas. Jadi kayak yang aku lihat kita kesana ini, aku rasanya sih kayaknya lagi hujan di sana. Jadi kayak tempatnya tuh emang dingin. Bukan ini belum masuk ya, masih di luarnya. Iya. Itu rasanya dingin gitu. Hujan sih di sana. Di sana pada saat kita ini di sana hujan sih. Ya bangunannya kayak ini aja sih, kayak gedung biasa gitu, kayak gedung yang gede banget, besar banget gedungnya. Dari luar kayak gedung biasa gitu, bukan gedung maksudnya, gudang, kayak gudang kosong biasa gitu dari luar. Tapi setelah kita masuk ke dalam, itu baru kelihatan kalau di situ emang tempat penampungan TKW. Terlihat dari kita masuk dari ruang tengah itu sudah terlihat kayak banyak apa ini namanya, bukan pajangan, apa sih, kertas-kertas ditempel di dinding itu ya, itu mungkin kayak jadwal piket, terus jadwal apa gitu, terus kayak bahasanya gitu. Jadi kayak ada kertas-kertas itu di dinding sebelum kita masuk ke apa ini, ranjang. Jadi kayak ada satu ruangan yang isinya tuh kayak bener-bener ranjang semua. Ranjangnya tuh kayak ranjang rumah sakit yang susun gitu loh Mas. Jadi yang susun yang atas bawah gitu. Nah sebelum ke sana itu tuh ada kayak mungkin ruang tunggu atau ruang belajar atau ruang apa itu yang isinya ya kayak pajangan-pajangan itu sih. Yeah. Terus kita masuk ke ruang, agak naik ke tempat tidur itu. Nah itu ada kayak tempat ranjang-ranjang itu, ada cukup banyak sih di ranjangnya itu. Maksudnya jumlah ranjangnya itu cukup banyak. Ada berapa ya kira-kira? 8 sebelah sini mungkin ya, 16 sampai 20-an mungkin. 16 sampai 25-an kancil. Jadi ranjangnya itu susun atas bawah gitu. Dan itu cowok cewek campur sih Mas. Jadi nggak ada kayak ruangan ini khusus cewek, ini khusus cowok, enggak. Cuma di ruangan itu campur cewek cowok tidurnya. Cuma kayak satu ranjang ini isinya atas bawah cowok, satu ranjang ini cewek gitu. Jadi nggak satu ranjang itu cewek cowok, enggak sih. Cuma satu ruangan itu cewek cowok gitu. Atau kalau aku ngelihatnya kadang gitu yang sebelah kanan itu cowok, sebelah kiri itu cewek gitu tempat tidurnya. Terus kita agak masuk ke dalam lagi, itu ada apa ini ya, musola ya, ada kayak musola gitu. Tapi nggak besar sih ya, lumayan lah musolanya. Soalnya ada kayak arah kiblat buat sholat di situ. Terus ke belakang lagi udah kayak ruang kosong, apa itu ya, dapur atau apa ya itu ya. Iya dapur itu sih. Oh ke belakang lagi ada kamar mandi. Nah di kamar mandinya agak ini ya, bukan unik ya, kayak agak serem sih Mas. Seremnya gimana kan? Jadi kan kamar mandi itu aku ngelihatnya tuh kamar mandinya tuh besar tapi kayak berbilik-bilik gitu. Jadi kayak kamar mandi umum di mana sih, di apa sih, di pom bensin gitu loh Mas. Nah kamar mandinya tuh berbilik-bilik itu. Dan di kamar mandi itu ada suatu kejadian bunuh diri. Laki apa perempuan itu kan? Cewek sih Mas. Cewek salah satu penghuni di situ juga. Maksudnya penghuni yang dulu dia TKW yang akan berangkat juga, cuma dia belum sampai berangkat dan akhirnya dia mengalami suatu kejadian yang tragis sampai bunuh diri itu. Gantung diri di kamar mandi itu. Mungkin bisa diceritakan kronologinya kenapa sampai dia bunuh diri itu kan? Mungkin tak coba gambarin dulu Mas ya, kayak yeah. cewek
cewek, rambutnya sebahu sih, rambutnya sebahu, nggak terlalu panjang tapi juga nggak terlalu pendek. Orang Jawa, nggak gendut tapi juga nggak kurus, jadi sedengan gitu. Umurnya sekitar 26 sampai 28. Pokoknya belum sampai ke 30. Range umurnya sekitar segitu. Tapi mukanya ini baby face. Jadi walaupun umurnya mungkin udah tergolong dewasa di umur 25 ke atas, tapi umurnya ini masih sekitaran umur 22 sampai umur 20 sampai 23-an gitu loh Mas. Jadi mukanya tuh enggak kelihatan kalau dia udah umur yang 25 ke atas gitu. Jadi benar-benar mukanya tuh baby face gitu. Lonjong, mukanya lonjong oval gini sih. Putih sih. Pakai gaun apa? Pakai warna pakaian apa? Yang kamu lihat sekarang? Kalau yang aku lihat sekarang putih. Putih tapi yang kayak corak-corak gitu loh. Jadi ya nggak bener-bener pure putih, tapi putihnya tuh kayak bercorak gitu. Selutut. Dia ada di kamar mandi itu sekarang? Iya, dia di kamar mandi itu. Boleh ditanyakan mungkin siapa namanya dan asal usulnya apa? Kalau asal usulnya dia cuma bilang dari Jawa. Kalau namanya ini 3 huruf. Ada 3 huruf. S, ada S, terus ada R, oh Sri, namanya Sri. Oh, maaf namanya itu nama aslinya nggak tahu siapa, cuma dia nunjukin kalau dia mau dipanggil Sri, gitu aja. Jadi dia mungkin di masa lalu namanya mungkin bukan Sri, atau mungkin Sri itu nama panggilannya, cuma dia nunjukin ke aku kalau dia memperkenalkan dirinya tuh namanya Sri gitu. Dia meninggal karena lebih ke tekanan batin sih Mas, tekanan batin dari banyaknya peristiwa yang bisa dibilang kejam ya Mas ya ke dia. Jadi kayak benar-benar puncak gitu, dan akhirnya dia gelap mata, dia gantung diri di situ. Jadi dia bekerja di situ, salah satu TKW di situ. Bukan, calon TKW, ditampung di situ. Dia dia mengalami pemerkosaan sih Mas. Jadi dia diperkosa berkali-kali oleh orang yang sama, dan teman-temannya, bukan teman-teman, kayak orang di situ tuh mengetahui tapi kayak nggak mau tahu gitu. Menutup mata gitu. Yes, benar sekali. Nggak mau tahu, dan dia malah dikucilin di situ. Jadi bukannya dapat support setelah mengalami kejadian yang kayak gitu, dia malah dikucilin di situ. Dia bilang gini sih, dia cuma bilang, aku di sini mau kerja, tapi kenapa aku mengalami kejadian seperti ini? Wow. Sik Mas. Oke. Liberal ya? Enggak, banyak, ada yang masuk. Oh. Bingung. Ini udah banyak yang ngiyup ke sini. Tertarik mereka soalnya. Hujan luar. Hujan sih luar. Bagus Ini sampai Sri perjalanan. Si Sri sendiri itu sebenarnya dia tuh orangnya ini sih Mas, nggak pendendam. Tapi nggak tahu kenapa setelah di akhir waktu itu, iya, dia nunjukin, dia nunjukin
sosoknya tuh yang beda lagi dari yang di awal. Sosoknya gimana? Nah, jadi yang di awal itu tadi kan dia nunjukin sosoknya yang Sri yang waktu dia masih hidup. Jadi Sri yang cantik, Sri yang rambutnya pendek segahu, terus pokoknya yang pembawaannya yang enak lah. Nah, setelah di akhir ini malah aku lihat Sri yang bentuknya tuh seperti kayak tante-tante pun gitu sih. Jadi benar-benar rambutnya sekarang itu yang kayak apa? Panjang. Gimbal. Oh, gimbal. Gimbal yang rusuh gitu, terus bajunya masih putih tapi ya aku ngeliatnya sih kalau aku nyebutnya sih Kunti sih mas sekarang. Kunti ya? Iya. Energinya lebih ke arah sana. Jadi bukan Sri yang dulu dia hidup itu, jadi lebih ke Kunti sih sekarang. Kalau aku ngeliatnya gitu sih. Tapi auranya masih aura baik apa udah jahat itu kan? Sekarang udah jahat. Bukan jahat ya, kayak bukan, kalau dibilang jahat juga enggak, cuma auranya itu udah bukan baik lagi, bukan aura Sri lagi. Gitu. Ya mungkin ya jahat juga sih ya. Tapi enggak ini, dia enggak usil yang kayak kunti-kunti yang lainnya gitu. Cuma kayak perawakannya sekarang itu udah lebih ke Kunti sih kalau aku ngeliatnya. Tapi Gimana, ketika Mas? tadi Vela bercerita bahwasanya Sri ini diperkosa berkali-kali, itu dari si Srinya ini nggak ada perlawanan nggak? Nah, kalau yang aku lihat yang dia kasih kilasan baiknya tuh, karena emang si Sri ini orangnya pendiam mas. Jadi pendiam rimo gitu, dan emang benar-benar orang Jawa yang istilahnya dia niatnya tuh mau bekerja, mau cari uang gitu. Nah, malah di tempat itu dia mengalami kejadian seperti itu. Jadi ya ya seperti kayak itu. Nah, mungkin dia kan orangnya pendiam, otomatis kan mendem terus ya. Iya. Dan pada klimaksnya puncaknya dia sampai memutuskan untuk gantung diri tadi tuh kan. Iya sebenarnya. Soalnya dia dapat tekanan nggak hanya dari dirinya sendiri tapi juga lingkungannya. Jadi lingkungannya itu nggak mendukung dia walaupun dia tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa gitu. Jadi dia tuh lingkungannya tuh malah menjauhi gitu. Nggak mendukung Support, dia harusnya. Nggak support, harusnya kan disupport, terus dikasih dirangkul, terus dikasih pemulihan atau gimana, motivasi terus si pelakunya diadili atau enggak. Malah si pelaku itu kayak ya bebas saja ikut hidup di situ juga. Itu kira-kira kisaran tahun berapa itu, Vel? Kalau yang aku lihat sih masih tahun 90-an sih mas. Iya 80-90 mungkin, tapi 80 akhir ya. 80 akhir mau ke 90-an. Jadi belum yang jauh banget itu belum. Itu kan dari lantai 1 kan tadi kamu melihat ada kayak ranjang-ranjang tempat tidur. Ada sosok yang kamu lihat nggak di situ tadi itu? Nah, tadi kan juga sempat kita sempat kayak aku juga kayak mas, bukan diserang ya, kayak lumayan banyak banget gitu yang mau komunikasi, mau interaksi gitu. Jadi kayak juga belum banyak juga, tapi aku melihatnya setelah kesana itu di ranjang-ranjang itu emang sekarang udah ada yang nempati. Jadi yang nempati itu bukan yang terlihat ya, tapi yang nggak terlihat itu. Jadi setiap ranjang itu sekarang udah ada yang ngafling gitu loh mas. Jadi ini tempatku gitu. Oleh makhluk-makhluk kayak gitu. Ya kebanyakan sih kunti terus pocong juga ada gitu. Terus ada juga yang korban tabrakan gitu. Ada juga di situ. Yang di sekitar yang kumpulnya sih dari sekitar tempat itu. Tapi dia berkumpulnya akhirnya di itu. Soalnya kan tahu tempat itu kosong. Dan yang sama seperti dia banyak. Jadi dia ke situ. Itu kan tadi kita bahas lantai 1. Yes. Dan aku baca-baca itu ternyata ada juga lantai 2-nya kan. Mungkin Vela coba lagi komunikasi dan interaksi perjalanan spiritual ke lantai 2 itu gimana? Ada apa aja di sana sih, Vela? Di lantai 1 ini ada ini sih mas, ada satu sosok yang mungkin ketua geng kunti-kunti ini. Warnanya hitam sih, jadi lebih ke kunti hitam sih kalau aku ngeliatnya. Dia jahat sih. Jadi dia tuh kayak
tanya gitu, ngapain kamu kesini gitu, mau Tanya cari kamu? apa, iya mau cari apa gitu. Jadi dia kayak lebih ke ngusir juga sih. Coba kita ke lantai duanya. Di lantai 2 ini sendiri ada banyak, nggak banyak sih, ada beberapa ruangan yang ruangannya tuh kecil-kecil sih, mungkin lebih dikhususin ke kantor atau ke ruangnya si pengelolanya ya Mas ya. Kita masuk ke ruang yang pertama itu, ini kayaknya kantor sih Mas, soalnya ada kayak foto apa, foto ini sih, bukan foto pemilik ya, ini apa ya, Kayak album foto gitu lah. bukan, ini kayak bukan foto ya, gambar ya, gambar-gambar yang mungkin ini sih Mas, prosedur atau bukan gambar ya, apa sih tulisannya? Tata tertib? Enggak. Bukan. Di dinding pastinya. Iya, ini ya, ini kayak gambar-gambar gitu aja sih Mas. Mungkin ini ruangan pribadinya si pemiliknya atau gimana juga kurang tahu. Cuma di situ banyak gambar-gambar gitu aja. Ruangannya kecil, pengap, terus kotor sih sekarang. Terus kita ke ruangan yang kedua. Ini ada kayak meja kecil sama, mungkin ini kamar ya atau apa ya, ada lemari juga. Terus ada kayak foto ada albumnya juga. Ini masih jelas loh albumnya. Maksudnya masih benar-benar terlihat juga fotonya yang ada di dalam situ. Terus ada banyak juga. Terus ada lemari juga. Ruangannya nggak besar juga. Mungkin ruang istirahat atau gimana. Terus yang lainnya ya ruang-ruang kosong biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Yang kamu lihat ada nggak sosok di situ, di lantai 2 ini? Kalau yang di lantai 2 ini malah aku lihatnya kok kayak ada noni Belandanya ya. Noni Belanda? Iya. Atau mungkin sebelum tempat itu difungsikan jadi TKW, penampungan TKW, ini tempat pernah ditempati Belanda atau emang apa ya? Atau dia dibunuh di situ? Mungkin juga. Gimana ciri-cirinya, Fer? Pakai baju hitam sih dia. Pakai baju hitam. Masih umur 20-an juga. Ya, dia bilangnya rumahku di sini, aku di sini gitu. Jadi dia cuma di sekitaran lantai 2 itu aja Mas. Jadi dia nggak bisa turun ke bawah. Iya. Dia cuma di sekitaran lantai 2 itu aja. Udah sih itu aku liatnya. Sekarang malah kita ini lagi diusir oleh sosok yang putih hitam itu. Hitam tadi itu. Dia naik ke atas juga sekarang? Enggak, dia di bawah cuma kayak apa ya, auranya tuh kayak apa, bukan auranya, kayak dia bilang keluar gitu. Coba dinetralin dulu, nggak apa-apa. Jadi itu teman-teman, jadi di lantai 2 rumah penampungan TKW ini, di situ dari penglihatan Vela itu ada noni-noni Belanda zaman dulu mungkin ya. Dan noni-noni itu berumuran sekitar 20 tahunan. Dan yang menariknya, si noni-noni ini tidak bisa menuju lantai 1. Mungkin karena range wilayahnya itu sudah berbeda, Vel. Iya, atau mungkin apa ya, range waktunya Mas. Jadi kayak mungkin dia hidup sebelum ada TKW, ada tempat itu difungsikan jadi TKW. Jadi kayak layer waktunya itu udah bertumpuk. Jadi nggak hanya di penampungan TKW, mungkin dia hidup sebelum penampungan TKW. Gitu sih Mas. Jadi ya lumayan ini sih, lumayan bertumpuk juga energinya gitu. Jadi nggak hanya si Sri saja yang tinggal di situ, Vel ya. Iya, jadi sudah kayak perkampungan lah istilahnya di situ ya. Bukan perkampungan, lebih ke tempat sih Mas. Jadi tempatnya mereka gitu. Tapi kalau si Sri ini nggak ada di zamannya si Noni ini. Jadi benar-benar kalau aku ngeliatnya tuh Noni dulu, baru si Sri ini. Terus ya kunti-kunti itu. Gitu sih Mas. Dan mungkin tadi Vela ada sedikit menangkap pesan atau apa yang mungkin dari si Sri, mungkin dari si Noni, mungkin dari yang apa itu ketuanya Kunti Hitam itu, mungkin ada pesan yang ditangkap dari Vela sih. Mungkin lebih ke Srinya sih Mas. Srinya. Jadi kayak kita itu hidup itu harus kayak saling peduli, terus kayak apa namanya ya, lebih menghargai satu sama lain gitu aja sih Mas. Pokoknya kan kita nggak tahu apa
ya bener lagi, zaman sekarang kan mental health yang pertama juga, yang utama juga. Nah dulu tuh juga kayak gitu. Jadi kayak mungkin kelihatannya baik-baik aja, oke, muram apa masih ya sedih-sedih gitu, tapi kayak mungkin masih bisa ditangani atau apa gitu. Ternyata nggak tahu dia mendam itu energinya akhirnya meledak jadi boom. Dan akhirnya si Sri Sampai gantung diri tadi tuh. Jadi kayak energi negatifnya yang dari dalam Sri sendiri itu udah bertumpuk, akhirnya dia sampai ya. Ya, jadi mungkin sebelum kita tutup acara ini, Vel, kita mendoakan Sri ya, semoga Sri hidupnya tenang di sana. Mudah-mudahan tidak energi-energi negatif yang menyelimuti si Sri. Sri bisa tenang, bisa damai di sana, dan mudah-mudahan si Sri bisa memaafkan pelaku-pelaku yang sudah berbuat tidak senonoh sama dirinya ya. Khususan ila ruhi Sri. Fatihah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Vel, terakhir ketika Vela barusan memasuki dimensi perumahan tempat penampungan TKW tersebut. Ya. Udah sih Mas, tadi kan udah disampaikan juga kayak pesannya Sri itu aja sih, kayak dia cuma pesannya itu lebih peduli sama orang lain, terus kayak menghargai satu sama lain, itu aja. Oke, teman-teman, barusan kita telah coba melakukan komunikasi supranatural tentang bagaimana kehidupan di bekas penampungan TKW ya yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada apa yang sudah dilihat Mbak Vela barusan. Dan tentunya kita semua mendoakan siapa tadi namanya? Sri. Si Sri ya. Si Sri mudah-mudahan di sana tenang, dan kita yang di sini juga jangan sampai mengalami yang seperti itu juga ya. Sekian edisi dimensi kali ini, nanti akan kita sambung di edisi-edisi dimensi yang selanjutnya dengan lokasi dan latar yang berbeda yang akan kita kunjungi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, dan see you, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.